ini Mbak Nur, ini Mbak Nur terusnya, kayaknya lebih tua Mbak Nur deh dibandingkan saya, itu Ibu Nur Sabani dan ini Mbak Kusnor, jadi membuat undang-undang. Yang kedua apa? Mengontrol pemerintah. Yang ketiga budgeting. Jadi ingat kalau di sana itu membuat undang-undangnya apa? Tapi yang paling banyak itu adalah mengontrol pemerintah. Jadi memang dan gak usah malu. Oh iya, partai politik ternyata nggak mengusulkan inisiatif di seluruh dunia yang namanya draft bill rancangan undang-undang itu sebagian besar berasal dari pemerintah. Kenapa? Pemerintah dikasih menteri, dikasih sampai bupati, sampai desa, sampai kelurahan itu adalah uang rakyat untuk itu tadi mempersiapkan peraturan dibahas di DPR. Enggak. Ya udah itu bagi perempuan cuma 3 aja kok pusing. Jawa Tengah itu 3 perempuan. Itu sama mati. Saya minterhead nota di 2 provinsi waktu itu. Jadi ada perdebatan yang seperti itu. Makanya kita bikin SK KPU bahwa kabupaten kota provinsi harus 2 perempuan minimal. Itu belum ada undang-undangnya. Sekarang ada undang-undangnya 30%. Undang-undang dulu cuma SK kita aja di 2004 itu. Tapi ternyata dilaksanakan juga cuma ada 1 perempuan. Kos politik ya, bukan money politik. Kos politiknya berapa? Ada biaya politik itu ada. Persentase yang pergi ke tempat perempuan ke SK itu laki-laki. Gitu kan? Biasanya kalau udah nggak bisa ngomong kalau ada. Jadi harus punya yang namanya logika berpolitik debat yang mati. Sangat menarik. Harus punya ya. Jadi ada kalimat-kalimat kunci yang harus dipelajari. Baru kemudian sekarang dengan fast track kuota udah langsung lompat ke atas 40% anggota parlemennya perempuan. Nah di sini sebenarnya letaknya. Kalau saya ya sudah lah pokoknya berkelamin perempuan dulu baru nanti kita ngajarin. Karena kalau enggak nungguin perspektif gender kan lama lagi gitu ya. Kita sudah mati kali ya baru kemudian ada ini kan kita ingin juga menilai ini. Nah tadi yang mengenai tentang policy-nya apa? Juga kita ceritakan. Jadi balik lagi sistem pemilu, organisasi partai politik, rekrutmen, ya jangan lupa harus punya kader masing-masing. Bukan model Amerika. Amerika itu udahlah jangan diikuti Amerika yang kayak gitu-gitu, kapitalis murni gitu. Kita kan mau nasionalis. Ya beasiswa dijaga produktif gitu. Makanya 30% itu sangat-sangat penting ya untuk memastikan bahwa perspektif perempuan bisa selalu dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Nah yang ketiga itu legal culture, bagaimana mengubah kultur yang masih patriarkal. Sebetulnya ketika meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia berkewajiban karena pasal 2 sampai pasal 5 mewajibkan negara untuk membuat mesin nasional ya, national machinery, mekanisme nasional memastikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kita sudah punya PP dan institusinya, orangnya nanti kita bisa diskusikan lagi. Nah, yang berkaitan dengan penghapusan gender stereotyping, budaya yang mendiskriminasikan perempuan itu di dalam pasal 5 yang ini sama sekali belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, mestinya ada rancangan aksi nasional untuk penghapusan kultur atau tafsir agama yang mendiskriminasikan perempuan itu. Nah, selain itu caranya kita melihat dari tadi aspek hak itu yang disebut 3R rights, ya, recognition, pengenalan terhadap masalah, pengenalan terhadap kelompok yang belum dikenali, ya misalnya janda. Jangan dulu itu janda nggak bisa tuh menyandang sebagai kepala keluarga, sehingga kalau ada bantuan pemerintah itu tidak dikenali. Nah, recognition, legal identity mereka itu mesti diperjuangkan, punya KTP, punya KK dan lain sebagainya. Apalagi kalau kawin tidak dicatatkan meskipun sah secara agama, udah nggak ada dalam statistik, nggak akan bisa mengakses program-program pemerintah. Itu masalah
recognition, dan yang ketiganya redistribution. Redistribution karena 80% resources yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh elit, ya, mungkin lebih gitu. Nah, bagaimana kelompok miskin itu bisa mengakses resources itu? Paling sedikitnya program-program yang ada di pemerintah itu banyak sekali. Karena APIK misalnya mempunyai paralegal yang berasal dari para korban atau penyintas dari KDRT atau perkosaan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bentuk-bentuk kelompok memperkenalkan pada Pemda, apakah itu dinas koperasi atau dinas pendidikan. Di dinas sosial itu ada pelatihan, ya, dengan diberikan 4 juta rupiah anggarannya, 2,5 untuk membelikan mereka alat masak kalau mereka mau pelatihan masak, 1,5 juta untuk biaya pelatihannya. Itu ada di tempat. Cuma ini saya hanya ingin menyampaikan, mungkin sama semua para pembina dan penasehat DPP Partai Gerindra merasakan manfaat dari apa yang kita katakan hari ini. Yang lebih utama tentunya kita semua tahu perjuangan masih sangat-sangat panjang. Mungkin 5 sampai berapa tadi Bu Kusnul, 5 sampai 10 pemilu lagi mungkin ya. 5 ya, 5. Optimis 5. Kepada ibu-ibu anggota DPR RI yang saya hormati, mungkin Bu Rita, Bu Tati dan Bu Novi, tolong sampaikan kepada semua teman-teman yang tadi tidak hadir bahwa acara semacam ini memang masih amat sangat diperlukan, terutama oleh anggota DPR, karena adalah wakil-wakil kita yang bisa langsung berhadapan dan membahas atau melaksanakan apa yang kita bicarakan hari ini. Terutama satu yang kami pesankan kepada ibu sekalian, percayalah bahwa dalam seumur hidup manusia kita harus tetap mau dan mau untuk belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup. Jadi seperti tadi juga disampaikan di sini bahwa membaca konten daripada RUU itu luar biasa penting, ya Bu ya. Karena itu akan mempengaruhi. Jadi saya paham bahwa selama ini saya pun bukan yang suka membaca undang-undang, apalagi Ibu seperti ini misalnya. Tetapi sebagai anggota DPR, Anda mewakili kami dan harus mau membaca itu semua. Dan kemudian juga cara penyampaian pendapat. Saya paham kadang-kadang memang kita ini kalau menyampaikan pendapat dalam satu forum, apalagi yang 90% bapak-bapak, kadang-kadang kita belum ngomong sudah dilecehkan. Itu terjadi. Saya nggak tahu dengan yang lain, tapi saya pun merasakan itu. Jangan ada kira kalau di rapat Dewan Pembina kita selalu didengarkan, tidak juga gitu ya. Jadi saya juga mau kembali lebih mendalami public speaking atau cara penyampaian pertanyaan yang berbobot. Jadi jangan sampai Anda belum siap dengan pertanyaan, mendapat giliran lalu menyampaikannya tergagap-gagap gitu ya. Jadi tolong DPR RI, terutama yang 11 ini ya, saya sangat mengharapkan Anda mulai tadi yang disampaikan, mempelajari bagaimana menyampaikan pertanyaan, dan Anda betul-betul harus memahami apa yang Anda tanyakan itu. Jangan sampai Anda bertanya A tapi keluarnya B gitu. Itu yang biasa terjadi seperti itu. Bukan saya percaya sudah pada pinter, tapi merasa Bu Rusmin tadi juga saya merasa, oh ya saya juga pun masih merasa bodoh. Yang terakhir adalah mengenai tadi, peliharalah konstituen Anda. Saya pikir tidak ada anggota DPR yang nggak kepengen terpilih lagi, jadi peliharalah konstituen Anda. Tunjukkanlah peran Anda bahwa Anda masih ingat mereka. Kemudian kepada yang masih ingin mencaleg, mulailah membuat juga rumah-rumah aspirasi dari sekarang. Tunjukkan peran Anda dan kepedulian Anda kepada masyarakat yang kira-kira akan Anda sasar sebagai dapil Anda. Itu pesan dari kami para Dewan Pembina. Sekali lagi terima kasih. Perjuangan masih panjang, tetapi pembicara-pembicara kita hari ini memberi semangat bahwa kita tidak boleh letih berjuang. Kita harus lebih fokus pada tujuan utama perjuangan dengan melupakan keinginan dan ego kita masing-masing. Tujuan kita harus tetap satu, berbuat bersatu, dan mencapai tadi 30% tanpa belas kasihan dan tanpa guna-guna. Terima kasih.
kesimpulan ini ada dua versi yang panjang akan dibagikan lewat email. Ini adalah pointers dari kesimpulan ini. Satu, peningkatan kapasitas, kesimpulan untuk peningkatan kapasitas kader perempuan Partai Gerindra dalam perspektif gender. Satu, perspektif gender adalah cara pandang yang dapat melihat bekerjanya diskriminasi gender dan memperjuangkan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Yang kedua, perjuangan keadilan gender harus dilakukan melalui perjuangan politik. Satu, di internal partai, perempuan harus dapat terlibat di internal partai agar dapat mempengaruhi kebijakan partai. Di eksternal, anggota parlemen perempuan Gerindra harus dapat mempengaruhi kebijakan dalam satu isu spesifik, yaitu hak-hak reproduksi perempuan, KB, dan lain sebagainya. Dua, terkait relasi gender, yaitu terkait dengan isu-isu yang menyebabkan mereka terdiskriminasi dan mengalami kekerasan seperti KDRT, kekerasan berbasis gender. Dan yang ketiga, kebijakan yang dianggap netral secara gender tetapi berpengaruh besar kepada perempuan, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, konflik, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan secara strategi, yaitu satu, harus mampu melakukan kritik atau kritis dalam membaca regulasi undang-undang. Yang kedua adalah mengupayakan agar terjadi dalam legal structure itu balance dalam menyuarakan suara perempuan. Yang ketiga, mengupayakan menghapuskan segala bentuk diskriminasi melalui legal culture. Saya kira itu kesimpulan dari pertemuan ini, dan ini akan diuraikan kembali dan kami akan bagikan melalui panitia. Saya kira saya kembalikan lagi kepada Ibu Yati untuk menutup pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lis. Karena bulan Februari dan bulan Maret banyak sekali acara yang berkaitan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra. Jadi sekali lagi kepada Bu Husnul dan Nur Syabani, terima kasih atas nama Partai Gerindra, atas nama Vira dan kawan-kawan yang hadir di sini. Lagi terima kasih, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Saya bersama Bu Lis akan tetap memfasilitasi kegiatan-kegiatan berikut. Kami akan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang lancar hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ini gimana, saya serahkan kembali ke MC. Memang itu kan tujuan untuk merebut kekuasaan. Tapi yang namanya aktivis partai itu kan pasti yang jelas itu banyak kalahnya dibandingkan yang menang. Karena hanya ada 20 ribuan ya kursi parlemen di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu ya tentu saja kita harus punya strategi. Di antara dari kita itu siapa yang terbaik. Jadi ada yang menjadi anggota parlemen di depan, ada jadi staf tenaga ahlinya, ada yang macam-macam peran itu di dalam partai, ada yang terus-menerus kerjaannya cuma mendidik. Jadi tidak masuk menjadi calon, tidak masuk. Ada juga yang dia punya otak encer tapi dia malas ikut merebut kekuasaan, dia membuat yang jadi expert, yang merumuskan pemikiran menjadi think tank dari partai. Jadi perempuan di Gerindra itu tidak semuanya harus menang di dalam pemilu merebut kekuasaan. Jadi harus ada, kita melihat dari fungsi-fungsi yang partai itu tadi apa, di mana saja. Kalau dia profesional, dia bisa ditarik menjadi misalnya apa yang bisa itu adalah posisi-posisi yang boleh diisi oleh partai politik, komisi dan sebagainya urusan itu. Jadi sebetulnya komprehensif melihat seluruh fungsi negara yang boleh partai politik masuk.
berarti di mapping jadi kan, ya Bu ya. Itu kalau policy Iya. formulation dan policy implementation. Iya, iya. Dan itu kan banyak. Iya. Kementerian aja ada 34, Iya. plus komisi, Iya. plus bupati, Iya. gubernur, wali kota, se-Indonesia. Iya. Nah, oleh karena itu masing-masing itu kan membutuhkan pemikiran perempuan. Ya, betul. Itu. Iya. Jadi kalau Anda di partai politik dan kelihatan tidak punya pekerjaan, ya aneh karena Iya. pekerjaannya sebetulnya banyak sekali. Ini yang jadi secara tersistematis harus dibuat itu. Iya. Ya, terlibat di dalam menjadi seperti wayangnya atau Iya. menjadi aktornya yang di depan, Atau figuran gitu. bukan figuran, dia memilih membuat yang disebut Konsep. think tanknya, Iya, konsep. atau dia juga langsung di level yang di bawah-bawah, atau dia menjadi dosen yang terus-menerus mengajarkan, karena kan pelatihan-pelatihan yang seperti ini harus ada. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itu. Satu lagi Bu, jadi untuk ke depan 2045, jadi 100 tahun Indonesia 100 tahun negara Iya. merdeka itu harus punya apa Strategi. ini visionnya. Oke, sekarang menurut Ibu strategi dan taktik Kalau menurut apa saya ya? rekrutmen perempuan, Rekrutmen. kemudian perkaderannya, Perkaderannya, kemudian memahami roadmap dari persoalan bangsa, Iya. sehingga ada kemampuan SDM dari para perempuan Gerindra itu yang bisa dipercaya oleh rakyat dan reach out ke pemilih. Iya. Ya, jadi konstituen itu dijaga dan sebagainya. Di mana temu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh itu juga dijaga. Iya. Jadi terus menerus komunikasi dengan konstituen itu sangat penting untuk memperkenalkan. Tapi pada saat yang sama bagi anggota Gerindra yang sudah menjadi anggota parlemen juga terus menerus diingatkan, jangan sampai nanti kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Iya, iya. Ternyata yang di DPR tidak perform well. Iya. Oleh karena itu juga memperkuat mereka yang sudah ada di kekuasaan menjadi sangat penting. Termasuk melakukan pelatihan seperti ini ya Bu. Iya, kalau ini wajib, namanya iya. fungsi partai politik itu rekrutmen politik, komunikasi politik, pendidikan politik, ya, dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh foto dulu Bu. Sebagai anggota Gerindra dan khususnya anggota DPR dari Gerindra, itu tentu dasar perjuangannya adalah platform yang sudah ditetapkan oleh partai ya. Nah, di sana tentunya isu-isu perempuan juga sudah disebutkan dan persoalannya bagaimana kita bisa elaborasi apa yang menjadi agenda partai itu di dalam perjuangan politik, baik itu di DPR maupun di luar DPR. Nah, yang paling sekarang dirasakan adalah masalah kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu di mana kita sekarang tertinggi di ASEAN itu sangat memalukan, terutama karena kalau di negara-negara seperti Syria ataupun negara Arab yang lain atau negara yang perang itu naik angkanya. Ini kita tadinya sudah pernah mencapai angka 289, sekarang menjadi 385 per 100.000 kelahiran. Itu tinggi sekali. Dan tapi itu angka nasional. Bisa saja angka regional seperti misalnya di Papua itu jauh lebih tinggi dari angka nasional. Demikian juga kematian balita juga kita sangat tinggi, antara 700 sampai 800 per 100.000 balita ya. Ini juga menjadi keprihatinan kita karena bangsa Indonesia itu kan katanya menjunjung tinggi ibu dan fungsi keibuan, akan tapi kesehatan reproduksi ibu yang seharusnya bisa dicegah kematiannya itu nggak bisa kita lakukan. Nah, demikian juga dengan kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah yang semakin banyak mendiskriminasikan perempuan, menempatkan perempuan sebagai komoditi, objek seksual dan lain sebagainya, dan itu harus dilakukan. Melaksanakan pelatihan, meningkatkan kapasitas kader perempuan di Partai
sampai 6 kali, diharapkan 1 bulan sekali. Tentunya kecuali kalau ada sesuatu yang penting ya. Dan ini merupakan suatu serial yang dilaksanakan oleh pengurus Pusat Perempuan Indonesia, ialah sayap dari Partai Gerindra. Tentunya sebagai Partai Gerindra kita ingin meningkatkan kapasitas semua anggotanya, dan karena ini saya perempuan makanya kita mulai dengan kader perempuan Gerindra, termasuk anggota DPR RI perempuan Gerindra. Kita ingin supaya semua kader perempuan Gerindra itu memahami visi misi dan pelaksanaan program Partai Gerindra, terutama yang terkait dengan perspektif gender. Kenapa demikian? Karena masih banyak dari kader-kader, termasuk kader perempuan Gerindra ini, yang belum memahami masalah gender ini secara jelas. Karena itu semua dikaitkan dengan perspektif gender. Pelatihan ini dilaksanakan oleh bidang pendidikan pengurus pusat PIRA dengan dukungan dan arahan dari Ibu Bianti Jiwandono selaku pembina dari pengurus pusat PIRA dan juga anggota Dewan Pembina Pengurus Pusat Partai Gerindra. Tentu dibantu oleh panitia yang terdiri dari orang-orang bidang pendidikan di PPPIRA seperti Ibu Paramita, Ibu Ririn, Ibu Andriani, dan lain-lainnya. Kita berharap bahwa dengan pelatihan ini pemahaman kader perempuan Partai Gerindra terhadap program-program yang berperspektif gender itu menjadi lebih baik dan bisa melaksanakan program-program itu, dan termasuk di DPR RI bisa memperjuangkan apa itu program berperspektif gender, termasuk perencanaan responsif gender dan anggaran responsif gender. Pelatihan ini akan diteruskan di waktu yang akan datang sampai selesai nanti. Pada hari ini, apa yang dirasakan oleh semua peserta dan juga dari kami panitia maupun fasilitator adalah sangat-sangat baik sekali penambahan pengetahuan tentang gender. Itu sungguh sangat berharga dan bisa membekali kita semua di dalam melaksanakan program.